Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya A, manual tahun 2014. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir. Kedua, bebas nabrak. Ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan adalah tampilan fisik dari luar. Jadi mulai dari depan dulu ya, kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus ya, masih lurus, posisinya antara kiri dan kanan. Kalau dia posisinya sudah miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya, bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah sambungan antara bodi mobil ya, atau batasan-batasan antara bodi mobil yang kita sebut nut. Jadi nut kita perhatikan jaraknya itu, pastikan bahwa dia presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu di permukaan bodi mobil, dia memantulkan objek atau bayangan-bayangan di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa pantulan objek atau benda-benda di seputar mobil itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Bagian-bagian lain juga perlu kita cek, baik kaca, lampu-lampu, terus ban, velg, dop. Nah, ini kebetulan masih pakai dop. Nah, bannya ini sekitar 60% ada ya, jadi hampir rata, mungkin ini sekitar 50%. Nah, bagian depan sekitar 60, bagian belakang lebih tipis bannya. Nah, seperti itu kita kelilingin, kita cek, kita pastikan kondisi dari eksterior atau luar mobil itu oke. Nah, setelah kita cek bagian luar, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya, terpisah dengan remote ya. Sebenarnya ini remote-nya aftermarket ya. Terus habis itu di sini juga ada dia kunci untuk colokan kuncinya dia sudah ganti agar tidak gampang dicongkel sama orang. Nah, sekarang kita coba buka mobil, kita periksa bagian dalamnya. Nah, oke. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di kolong jok. Pastikan maaf ya, pastikan bahwa di masing-masing kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Nah, setelah kita periksa kondisi sudah oke, nah sekarang baru kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan. Yang pertama itu interior, terutama dashboard, kondisinya bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kita perhatikan juga nih kondisi dari plafon masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dari jok masih oke atau tidak. Ini joknya ini orisinil ya, bahannya bahan fabric. Nah, ini dia bangku sebenarnya terpisah dua, cuman bangku bagian penumpang depannya lebih besar, jadi kesannya kayaknya dia nyambung. Nah, dia 3 baris ya, ini karena yang plus ya, Go Plus Panca. Jadi di sini ada, sama di bagian belakang juga. Oke. Nah, apabila interior sudah kita periksa dan kita rasa sudah oke, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa dulu. Yang pertama itu kita buka kap mesin, kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah, pastikan bahwa tidak ada rembesan oli. Kalaupun juga ada rembesan oli, kita perhatikan juga apakah itu dari packing ya, packing-packingnya. Kalau packing-packingnya mungkin karena umur, jadi diganti pun juga biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, terus habis itu kita ngolong juga, kita periksa bagian kaki-kakinya, pastikan bahwa bagian kaki-kaki itu aman, tidak ada rembesan ya, rembesan-rembesan minyak. Nah,
Karena apa? Kalau dia ada pun juga bisa jadi di bagian shockbreaker atau di bagian kaki-kaki depan ya, seperti itu. Nah, terus habis itu perhatikan juga di bagian bawah apakah ada keropos atau tidak. Nah, terus untuk bagian mesin pun juga kita periksa level oli, kondisi oli, terus radiator coolant, kondisi dan levelnya. Nah, setelah kita cek, kita pastikan itu semua sudah oke. Nah, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, ini colokan kuncinya. Sekarang kita coba start mobil karena dia manual ya. Jadi manual, jadi kita periksa posisi giginya netral atau tidak. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Jadi perlu diservis. Dinamo starter tuh bisa jadi hanya arangnya aja ya. Kalau arangnya aja yang rusak, berarti tinggal diganti arang. Jadi tidak terlalu besar biayanya. Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, nah ini kan Datsun dia mesinnya 3 silinder. Jadi memang getarannya memang lebih kencang dari yang mobil-mobil yang 4 silinder ya. Jadi tapi dia juga tidak terlalu bergetar sekali gitu kan. Jadi kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi yang pertama engine mountingnya ya, jadi sudah keras atau sudah pecah, jadi perlu diganti. Nah, yang kedua bisa jadi mesinnya pincang. Jadi pincang, dia perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, setelah kita cek itu sudah kita pastikan oke. Nah, sekarang kita periksa di kilometer mobil. Nah, kilometer mobil di 45.000 ya. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas antara kilometer dengan kondisi fisik juga kita perlu perhatikan. Karena apa? Karena jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Akan susah kita untuk memprediksi ya maintenance ke depannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita coba buka kap mesin. Nah, di bagian sini buat buka kap mesin. Nah, terus di bagian sini ada buat buka bagasi belakang, sama di sini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil ya, sama ada kisi-kisi AC. Nah, sebelum kita ke ke bagian depan, nah kita periksa juga nih door trim secara keseluruhan kondisi masih oke. Nah, dia masih engkol ya, karena ini tipe A jadi masih engkol. Nah, cuman engkolnya juga tidak terlalu berat, satu tangan pun juga bisa dibuka. Nah, terus spionnya juga masih layar sentuh. Jadi kita tekan layarnya untuk nggak layar sih sebenarnya ini di sininya. Jadi kita goyang-goyangin secara manual untuk mengatur posisi cermin apabila kita mau ngelihat ke bagian samping belakang. Nah, terus sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, karena apa? Karena apabila pintu sealernya sudah rusak atau cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, untuk buka mesin ini di sini nih agak ke kanan sedikit ada tuas, kita dorong ke kiri. Nah, Datsun Go Plus Panca ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini sama persis dengan mesin Nissan Mars. Jadi Nissan Mars ada salah satu mesin Nissan yang sudah teruji ya. Jadi dari 2010 sudah dipakai oleh Nissan kalau nggak salah untuk di Nissan Mars-nya. Nah, untuk memeriksa kondisi mesin masih oke, bisa kita perhatikan ritme suara mesinnya, terus habis itu sama getarannya ya, walaupun 3 silinder cuman getarannya masih di batas ambang toleransi. Nah, terus untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di sealer kap mesin. Pastikan, nah ini sealer kap mesin kondisinya oke. Terus di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus habis itu di bagian depan besi yang memanjang kita sebut apron nih atau bullhead, kita pastikan bahwa dia kondisinya aman. Terus bagian samping-samping juga pastikan bahwa kondisinya tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa periksa komponen-komponen pada bagian metal mesin dan bagian-bagian yang sudah dibersihkan. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, oke.
bagian mesin sudah kita perhatikan. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 5+2 ya. Jadi di bagian belakang itu hanya untuk anak-anak ya, seperti itu. Mungkin perawatannya juga mudah, mesinnya juga menurut pendapat orang-orang juga cukup bisa diandalkan. BBM-nya juga irit, harganya juga relatif terjangkau. Mungkin mobil Datsun Go Plus Panca ini bisa menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa di bangku baris kedua sama baris ketiganya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom ini berapa nih ya? 4 jari ya. Nah, terus untuk headroomnya sendiri saya masih ada dapat 5, sekitar 5 atau 6 jari nih, 6 jari. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya. Nah, bagian belakang sendiri ini bangkunya sebenarnya kalau dewasa yang ukuran posturnya tidak terlalu besar bisa, cuman idealnya buat anak-anak ya. Jadi dia bisa dilipat ke depan 100%, belum ada sandaran kepala dan belum ada seat beltnya di bagian belakang. Nah, di sini ada speaker aja nih. Ada speaker belakang. Nah, terus sekarang kita ke baris kedua. Nah, baris kedua bisa duduk 3 orang dewasa secara normal. Nah, di sini sandaran kepalanya dia sudah paten ya, bergabung dengan jok. Pelipatannya ini bisa 100% ke depan ini. Nah, seat belt ada 3 titik, tapi dia modelnya model masih manual ya, belum otomatis. Terus habis itu ada 2 titik, 1 di bagian tengah. Nah, terus habis itu tempat-tempat penyimpanan di sini tidak ada. Nah, di sini masih menggunakan engkol juga di bagian belakang. Nah, terus ada handle tangan. Terus di sini juga belum ada tempat-tempat buat nyelip-nyelipin barang. Oke. Nah, ini handle tangan. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, ini engkolnya, engkol buat putaran buka kaca. Terus habis itu bisa kalau mau ditambah dengan power window juga bisa ditambah, ada aftermarketnya. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang polos, tidak ada wiper, spoiler juga tidak ada, sensor parkir juga tidak ada. Nah, untuk buka pintunya hanya dengan tuas dari bagian depan. Jadi tadi sudah saya tarik ya, jadi bisa kita periksa. Nah, untuk pintu bagian belakang kita juga periksa nih sealernya, pastikan bahwa sealernya itu kondisinya juga masih oke. Terus habis itu bagian tulangan-tulangan pintu juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada perbaikan atau reparasi ya. Oke. Nah, untuk bagasinya sendiri, nah di sini juga bisa kita perhatiin nih, jangan sampai ada bekas kotokan, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang ya. Nah, untuk space bagasi kecil, jadi buat nyelip-nyelipin barang-barang yang tipis sih masih bisa. Nah, cuman kalau dilipat bangku baris ketiganya masih dapat space yang lumayan. Oke. Nah, sekarang kita tutup. Kita lanjut ke bagian samping. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus habis itu, nah sekarang kita periksa kondisi door trim juga masih oke. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sealer pintu juga kita periksa kondisinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kita periksa kondisinya. Kita cek. Nah, sekarang kita masuk ke dalam, kita periksa di bagian ininya, bagian dashboard ya. Nah, untuk setir, kondisi setir juga masih oke. Nah, dia belum power steering karena dia tipenya tipe A ya. Nah, di sini ada cluster speedometer. Nah, di sini buat pengaturan lampu ya, lampu besar kecil, lampu sen serta lampu dim. Nah, di sini buat pengaturan wiper dan air wiper bagian depan. Nah, terus di bagian tengah ada 2 kisi-kisi AC yang bentuknya bulat ya, bulat. Terus habis itu di bagian sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, audionya single din. Nah, ini juga sepertinya sudah diganti dengan aftermarket, bisa CD MP3, radio FM AM. Nah, di sini ada pengaturan buat
AC di sini, kecepatan angin AC sampai 4 kecepatan. Nah, di sini ada pengaturan suhu AC. Nah, terus di bagian sini ada rem tangan, modelnya model tarik. Nah, di sini ada colokan 12 volt. Nah, di bagian sini ada tuas manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, di bagian sini ada kunci seat belt. Nah, di sini juga bisa kita periksa nih di bagian dalam seat belt ya, kunci seat belt. Kalau ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ada penyimpanan terbuka nih, bisa buat naruh tisu atau benda-benda yang lain. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, di bagian sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian atas. Di sini belum ada handle tangan ya. Belum ada handle tangan. Terus sun visor juga tidak dilengkapi dengan cermin, ada lampu baca, ada tambahan lampu. Terus habis itu spion belum bisa diatur level kesilauannya. Terus habis itu kita periksa lagi. Nah, ini sun visor belum ada cermin ya. Oke. Nah, sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Sama di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan juga nih. Sama kecil di sini. Oke. Nah. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok mobil yang ada di Zal Motor, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 tipenya A manual tahun 2014. Nah, jika berminat terhadap mobil ini silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, harga, deskripsi mobil saya cantumkan di keterangan video ini ya di bawah, jangan lupa diklik. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesin, terus kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu pengeremannya, terus perpindahan gigi serta koplingnya masih oke atau tidak. Bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih. Pas di hook, stok kami juga banyak, jadi bisa berbagai macam pilihan yang lain. Nah, letak kami ada di Bekasi, di sini Pusat Otomotif Sentra Harapan ya, di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama, area parkir di sini juga luas. Menuju Zal Motor juga mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook. Nah, silakan test drive mobil sepuasnya. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Terus follow juga ya sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube Zal Motor Channel. Nah, serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Datsun yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta dibagikan ya, atau di-share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.